Halo, selamat pagi. Ketemu lagi teman-teman semua dengan Kak Astrid. Kak Astrid saat ini akan bercerita mengenai persahabatan sekawanan semut. Kak Astrid mulai ya teman-teman. Pia semut kecil, Pia selalu riang. Dia tak takut di dalam tanah yang sangat gelap. Teman-teman, diceritakan di sebuah hutan yang lebat dengan pepohonannya yang hijau menjulang tinggi, dengan daun-daunnya yang lebar, dan terdapat sungai yang mengalir jernih, tinggallah seekor semut yang bernama Pia. Teman-teman, Pia baru saja kehilangan keluarganya dan tempatnya tinggal karena banjir besar. Saat ini dia berada di tempatnya yang baru. Di tempatnya yang baru, dia mulai mencari cara untuk dapat membangun sarangnya dan untuk dapat bertemu dengan teman-temannya yang lain. Lalu dia pun berjalan di sepanjang hutan itu. Saat dia berjalan, teman-teman, tiba-tiba terdengar suara kriuk, kriuk, kriuk. Suara apa itu ya? Apa ya kira-kira? Iya, itu suara perutnya Pia. Pia pun berkata, aku lapar. Lalu Pia pun melihat ke kanan dan dia melihat ke kiri. Siapa tahu ada makanan yang bisa dia makan. Dan pandangannya tertuju kepada beberapa potong buah jeruk yang ada di depannya. Pia pun datang menghampiri buah jeruk itu dan berkata, ada buah jeruk, asik. Aku akan mengambil dan memakannya. Asik. Ternyata teman-teman, di sana dia tidak sendiri. Di sana sudah ada Ken, seorang juga menginginkan buah jeruk itu. Melihat itu, Pia pun mencoba menghalangi Ken. Hush, 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 hush. Kau tidak bisa mengambil. Karena aku dulu yang menemukannya, Ken. Ken pun berkata kepada Pia, oh, coba saja kau mengambilnya. Coba saja. Tubuhmu kecil. Mana bisa kamu mengambilnya? Mendengar itu, Pia pun mencoba untuk mengambil buah jeruk itu. Namun sebelumnya teman-teman, karena suara Ken dan Pia terdengar jelas, ada sekawanan semut yang mendengar mereka. Lalu mereka datang menghampiri Pia dan Ken. Kembali lagi teman-teman, Pia pun tadi kan yang pertama kali melihat jeruk itu. Dan sekarang dia mencoba untuk mengambil jeruk itu. Dia mencobanya sebanyak 3 kali. Yang pertama, Pia mengambilnya dengan menggunakan seluruh kekuatan tangannya. Namun ternyata dia gagal teman-teman. Lalu dia pun mencobanya lagi untuk yang kedua kalinya. Yang kedua ini dia menggunakan seluruh tenaganya, tenaga di tangan dan badannya. Namun teman-teman, Pia pun ternyata gagal lagi. Melihat itu, sekawanan semut pun
berusaha untuk memberi semangat Pia. Mereka bernyanyi, Pia, 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 ayo Pia semangat. Pia bisa mengambil jeruk itu. Mendapatkan semangat dari sekawanan semut yang lain, Pia pun mencoba lagi teman-teman. Kali ini dia mencoba untuk yang ketiga kalinya. Di usahanya yang ketiga, dia menggunakan seluruh tenaga dari kaki, tangan, dan seluruh tubuhnya. Namun teman-teman, dia sudah berusaha dan gagal lagi. Melihat itu, Ken pun tertawa terbahak-bahak. Apa ku bilang, Pia? Tubuhmu kecil sih dan tidak kuat. Kamu pasti tidak bisa mengambil buah jeruk itu. Mendengar perkataan Ken, Pia pun mulai menangis. Sekawanan semut yang melihat itu mencoba untuk menghibur Pia. Nah, setelah itu Ken mencoba datang mendekati buah jeruk dan mencoba untuk mengambilnya, teman-teman. Ken merasa tubuhnya yang lebih kuat dan lebih besar daripada Pia mencoba untuk mengambil buah jeruk itu. Dia pun berusaha dengan sekuat tenaganya. Tapi ternyata teman-teman, Ken pun tidak berhasil mengambil buah jeruk itu. Lalu dia pun tertunduk lesu. Dan sekawanan semut yang tadi hanya melihat Ken dan Pia mencoba untuk mengambil buah jeruk itu, mereka mengajak Pia untuk mendekati buah jeruk itu dan mereka mengajak Pia untuk bersama-sama mengambil buah jeruk itu. Teman-teman, ternyata kerjasama yang mereka lakukan untuk mengambil buah jeruk itu membuahkan hasil. Buah jeruk itu berhasil mereka ambil dan mereka bawa ke sarangnya Pia yang baru. Melihat itu, Ken pun kembali tertunduk lesu. Pia yang melihat Ken tertunduk lesu itu datang menghampiri Ken lalu berkata, Ken, ayo kita sama-sama sama teman-teman semut yang lain mengambil potongan jeruk yang nanti buat kamu. Lalu kita sama-sama ya Ken membawanya ke tempat kamu yang dekat dengan tempatku. Mendengar itu, Ken pun tersenyum bahagia dan berkata kepada Pia, Pia, terima kasih ya. Terima kasih kamu mau membantuku. Aku berjanji aku akan bekerja sama dengan kamu untuk mengambil makanan-makanan yang lain. Lalu mendengar itu mereka pun tersenyum bahagia dan mereka saling bekerja sama untuk membantu satu sama lainnya. Teman-teman, itu akhir dari kisah Kak Astrid. Terima kasih sudah menonton cerita dan mendengarkan cerita Kak Astrid ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.